Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Rusmayanti. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka jurusan S1 PG PAUD AKPMM semester 8 akan mensimulasikan pengembangan sosial emosional pada anak TK melalui metode bercerita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali meskipun pembelajaran kita melalui daring. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan tetap semangat. Oke, hari ini Ibu akan mengajak kalian bermain bersama. Apa kalian mau? Oh pinter. Oke, kalau gitu sebelum kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, marilah kita semuanya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Siap semuanya? Oke, berdoa dimulai. Doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini Ibu akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Kalian mau lihat? Oke, jeng ini dia. Nah, ini apa ya? Pinter. Ini adalah ini namanya kura-kura. Nah, kura-kura ini apakah termasuk binatang atau apa ya? Iya, kura-kura ini adalah binatang. Siapa yang menciptakan kura-kura? Hebat, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan binatang, termasuk kita juga manusia. Sama, itu kita semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita nyanyi yuk. Mau nyanyi? Oke, gini nyanyinya gimana coba? Kalian udah pada hafal kan? Oke, kita nyanyi bersama-sama. Ini kura-kura hidup dalam cangkang. Ia sayang rumahnya, amatlah sayang. Kepalanya keluar jika ingin makan, lalu ia masuk lagi jika ingin tidur. Yeay, hebat. Nah, hari ini Ibu punya cerita buat kalian. Apa kalian mau mendengarkan cerita Ibu? Mau, oke. Nah, Ibu punya binatang satu lagi nih. Coba kalian ini apa ya? Binatang apakah ini ya? Ih, pinter, monyet ya. Di sini ada kura-kura dan juga ada monyet. Oke, nah Ibu akan bercerita kepada kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, cerita hari ini adalah cerita tentang persahabatan antara kura-kura dan bangau. Nah, siap semuanya? Oke, kita mulai ya ceritanya. Pada suatu ketika di danau yang sangat indah sekali terdapat dua sahabat, yaitu sekumpulan bangau dan kura-kura. Mereka hidup berdampingan, bersahabat, saling menolong, saling membantu. Mereka hidup bersama-sama. Nah, pada suatu hari, suatu ketika danau di hutan tersebut mulai mengering. Wah, kenapa ya? Rupanya musim kemarau sudah tiba dan membuat air danau semakin surut. Nah, para bangau sangat cemas karena mereka melihat danaunya mulai surut. Nah, dan akhirnya bangau akhirnya memanggil kura-kura sahabatnya. Nah, sambil berkata, "Kura-kura sahabatku, ayo ke sini." Nah, akhirnya kura-kura datang kepada bangau. "Ada apakah gerangan bangau sahabatku?" "Kura-kura, sahabatku kura-kura,
kami sangat merasa sedih sekali. Memang kenapa? Kata kura-kura. Sebenarnya kami sangat senang tinggal di danau ini bersama kamu. Tapi danau mulai mengering dan kami kan sangat membutuhkan air. Jadi danau di sini sudah mengering, jadi kami akan pergi ke hutan sebelah untuk mencari danau yang lebih banyak lagi airnya. Dengan perasaan sedih, bangau berkata pada kura-kura dan berpamitan bahwa mereka akan pergi mencari danau di hutan yang lain. Nah, kura-kura kaget. Hah? Kenapa bangau? Sedih, kura-kura kaget dan sedih. Mendengar perkataan dari sahabatnya bangau, kura-kura menangis. Dia merasa sedih karena dia akan ditinggalkan oleh para sahabatnya. Dan akhirnya kura-kura pun berkata kepada bangau, "Bangau, kenapa kalian harus meninggalkanku? Padahal kita kan bersahabat sudah lama. Kalau kalian pergi, aku bagaimana? Aku mau bersama siapa? Aku tidak punya teman lagi," kata kura-kura. Kura-kura menangis. Nah, dan akhirnya kura-kura berpikir, "Hah, sang bangau sahabatku, aku punya ide," kata kura-kura. "Hah? Apakah itu?" Kura-kura, "Ide apa?" kata bangau. "Nah, begini saja. Kalian kan mau pergi ke hutan yang sebelah. Sedangkan aku tidak bisa ikut karena aku tidak punya sayap. Jadi aku tidak bisa pergi bersama kalian," kata kura-kura. "Kalau begitu, aku punya ide," kata kura-kura. "Apa itu idenya, bangau?" Kata kura-kura, "Ayo sekarang kalian carikan kayu yang kuat dan panjang. Nanti kayunya kalian gigit ujung satu dan ujung lainnya. Nah, aku akan bergelantung menggigit di tengah." Itu kata kura-kura. Nah, akhirnya para bangau pun setuju dan mereka mencarikan kayu yang kuat dan panjang. Dan akhirnya bangau pun membawa kayu itu kepada kura-kura. "Kura-kura, ini kayunya sudah ada." "Oke," kata kura-kura. Sekarang coba kalian gigit ujung kanan dan ujung kirinya. Nah, aku akan bergelantung di tengah-tengah," kata kura-kura. Nah, tapi bangau berkata juga, "Tapi kura-kura, kamu harus janji kepada kami." Nah, sang bangau pun setuju. Tapi kata sang bangau, "Kura-kura, kamu harus berjanji. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membuka mulut kamu sehingga ketika kita terbang ke atas," kata para bangau. Akhirnya kura-kura setuju. "Baiklah," kata kura-kura. Dan akhirnya para bangau pun menggigit ujung kayu yang bagian ujung kanan dan ujung kiri, dan kura-kura bergelantung di tengah dengan cara menggigit kayu tersebut. Akhirnya mereka bisa terbang ke atas. Nah, mereka bermaksud untuk pergi mencari hutan dan yang terdapat danau yang banyak airnya. Nah, ketika mereka terbang di atas, ada sekumpulan monyet. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh bangau dan kura-kura. Nah, para monyet mereka tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk kepada para bangau dan kura-kura. "Hahaha," kata para monyet, "apa yang mereka lakukan?" Nah, terus saja para monyet mentertawakan dan mengejek kura-kura. Sekumpulan monyet itu terus saja mengejek dan mentertawakan kura-kura, hingga akhirnya kura-kura terpengaruh dengan ejekan para monyet. Hingga akhirnya kura-kura yang lagi terbang bersama bangau akhirnya jatuh deh ya. Karena kura-kura marah dengan ejekan monyet dan terpengaruh dengan ejekan para monyet, akhirnya gigitan mulutnya si kura-kura ke kayu itu akhirnya lepas deh, dan akhirnya kura-kura pun jatuh. Namun
Namun para bangau terus saja terbang ke sana tanpa memperhatikan kura-kura yang sudah jatuh ke tanah. Nah, dan akhirnya kura-kura pun gagal deh ikut bersama para bangau. Nah, itulah cerita kura-kura dan bangaunya. Coba kalian tahu ya, kenapa ya kura-kura bisa jatuh? Ya, kura-kura jatuh karena pinter, karena gigitannya lepas. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut, apapun yang terjadi, kita tidak boleh gampang terpengaruh oleh orang lain, tidak boleh gampang marah ya. Nah, itu pesan dari cerita tadi. Ibu mau nanya boleh? Oke, coba siapa saja peran yang ada di cerita tadi? Ada pinter, kura-kura, kemudian ada monyet, satu lagi ada para bangau. Nah, itulah cerita dari ibu. Alhamdulillah selesai. Nah, untuk kegiatan hari ini ibu coba sekian. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua besok bisa bertemu lagi ya. Besok kita bermain lagi. Siap semuanya? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.